Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Ivan Yuliatmi, calon guru penggerak angkatan pertama dari SMP Negeri 17 Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan modul 2.3 tentang coaching. Kali ini, saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya, guru seni budaya. Mari kita saksikan. Bismillah. Selamat siang Pak Bustomi, apa kabar? Siang, baik. Pak tadi habis supervisi ya, bagaimana perasaannya Pak? Plong. Selama ini masih beban. Bisa dak. Ternyata plong Setelah ya? di jalan ini plong. Oke, baik. Tapi tadi Bapak tampil bagus, lumayan Interaktif, bersemangat ya, interaktif gitu. Menurut Bapak bagian dari pembelajaran tadi, bagian mana yang paling baik sudah Bapak lakukan? Ketika pembelajaran tadi ya senangnya ketika kita menugaskan siswanya interaktif, langsung nyambut gitu. Dan ketika kita suruh baca, mereka baca. Ketika mereka suruh nyanyi, mereka nyanyi. Iya. Ya, itu senangnya. Iya, memang tadi terlihat sekali itu interaktifnya. Ada tidak kendala dalam pembelajaran yang Bapak hadapi? Ya tentu pasti ada, Bu. Karena setiap siswa kan kemampuannya beda-beda. Ada yang bisa, ada yang masih setengah, ada yang malah ada yang tidak bisa sama sekali. Oh, gitu Pak. Oh iya Pak, ngomong-ngomong, jadi tujuan diskusi kita kali ini adalah setelah supervisi kita diskusi untuk menemukan solusi dari kendala yang dihadapi saat pembelajaran ya. Nah, kalau tadi anak ada yang bisa, ada yang belum. Bisa ceritakan lebih lanjut Pak, gimana maksudnya? Saya kan kebetulan pada KD ini ingin sebenarnya lebih menitik beratkan kepada kemampuan siswa baca not. Nah, baca not itu ya itu sebenarnya kemampuan dasar. Kemampuan dasar sekali. Jadi kalau anak sudah katakanlah tidak paham dengan not dari 1 sampai 7 itu ya otomatis untuk pembelajaran selanjutnya dia akan mengalami kesulitan dari segi nyanyi maupun nanti ketika berhadapan mainkan alat musik. Oh gitu. Pasti itu. Jadi anak-anak itu ibaratnya belum hafal simbol angka ini bacanya apa gitu ya. Kalau 1 dibaca do gitu anak belum paham itu Pak ya. Iya, kalau misalnya kita simbolnya kan baik misalnya pelajaran agama kan, misalnya agama itu alif bata saya itu nanti kalau tidak belum tahu alif apa untuk baca iko ke tingkat 2 ke tingkat 3 itu sulit sudah. Begitu juga dengan ini do re mi fa sol la si itu ketika nanti berhadapan dengan konteks teks lagu wajib terutama mereka akan kesulitan. Jadi anak-anak masih sulit membaca not angka. Tahu do re mi fa sol la si do-nya tahu ya. Kalau ketika ketemu angka 1, 2, 3 itu enggak tahu ini simbol fa apa simbol do. Dalam konteks lagu itu sudah dari konteks lagu ya. Tapi kalau misalnya yang dilatih atau pas waktu tatap muka misalnya disuruh baca tangga nada, tahu mereka lancar malah besar suara. Tapi ketika berhadapan dengan konteks lagu misalnya lagu yang saya tadi kebetulan lagu Indonesia Pusaka Ismail Marzuki, misalnya langsung sol do mi, nah mereka bingung kadang-kadang sol limo itu dibaca fa, dibaca fa atau mi, itu kebacaan itu kata-kata kayak itu. Menghadapi kendala ini ya, apa yang sudah Bapak lakukan untuk ini? Jujur saya secara pribadi saya ngajarnya secara mudah dulu Bu. Misalnya secara akal-akalan, misalnya di rumah 1 itu tulis saja do, 2 itu re dan seterusnya. Jadi ketika berhadapan dengan konteks lagu Indonesia Pusaka, mereka sudah tahu KPA-nya. Baca yang KPA-nya tadi sol do mi do sol do mi la sol mi, secara konteks, secara visual anak ini hafal. Tapi di dalam konteks kemampuan atau keterampilan sebenarnya mereka belum. Gitu.
Itu sudah dilakukan ya Pak ya? Sudah Itu untuk sudah bisa membantu anak-anak atau anak-anak masih ada yang belum bisa Pak? hanya untuk mempermudah dapat nilai Bu. Oh. Tapi kalau untuk keterampilan yang mereka miliki kayaknya belum. Karena daring ini saya tidak bisa melihat secara langsung kemampuan itu sudah dimiliki atau belum, atau dikuasai apa belum. Masih akal-akalan tadi. Ketika saya mau ngambil nilai, Mereka ya anak bawa itu contekan ya. lancar gitu, bacanya, nyanyinya. Tapi dari segi ketika nanti masuk kelas, saya tes satu-satu, otomatis pasti ada saja yang betul-betul tidak menguasai. Tidak menguasai. Oh iya, ini kalau tadi sudah anak sudah dicoba untuk kasih contekan ya 1, 2, re gitu ya. Cuman karena kita daring jadi nggak tahu anak ini. Ada lagi tidak Pak usaha lain yang sudah dilakukan selain itu? Ya itu cara pertama. Cara kedua ya suruh belajar, betul-betul dikuasai bagaimana caranya, paham di luar kepala, tidak hanya hafalan mulut. Kalau yang tadi itu hafalan mulut namanya. Gitu. Misalnya juga disuruhnya do re mi fa sol la si do, apa mereka do re mi fa sol do. Tapi ketika tadi balik ke ketika not tadi sudah berbentuk lagu, berbentuk konteks, not angka sebuah lagu, mereka akan kesulitan. Oh iya. Nah Pak, menurut Bapak ada tidak hubungan antara minat anak dengan mempelajari not angka ini Pak? Misalnya nih anak suka kalau sekarang siapa ya artis yang populer tuh, misalnya suka lagunya Raisa gitu ya, gitu. Terus gitu. Maksudnya hobi anak terhadap musik apa dengan membaca not ini ada tidak hubungannya? Kalau dari segi itu sebenarnya kita kembali ke konteks minat Bu. Karena pengaruh untuk sekarang ini jujur saja, ketika saya tanya siapa pencipta lagu Maju Tak Gentar, banyak anak yang terdiam. Tapi ketika saya tanya dengan artis-artis Korea atau artis-artis yang mereka anggap idola, kan pasti cepat dijawab. Jadi kalau mereka suka, mereka cepat menguasai ya Pak menguasai. Ya. Pernah nggak Pak nyoba memberi anak itu not angka dari artis-artis yang lagi hit gitu? Mungkin mereka jadi lebih itu ya. Saya akui, karena saya juga mungkin cenderungnya tidak ke situ. Saya lebih mengarah kepada apa yang saya maui. Misalnya lagu-lagu daerah, lagu-lagu wajib nasional. Jadi saya belum pernah sama sekali untuk memberikan non angka lagu-lagu pop ya, pop Indonesia maupun pop luar. Gitu. Jadi kalau itu diberikan mungkin karena ada rasa suka sebelumnya, mungkin itu untuk merangsang gitu ya Pak ya. Oke. Nah, oh iya, kalau belajar daring ini kan memang agak lebih repotnya 2 kali ya. Kadang-kadang anak kalau kita ajak video conference Google Meet gitu, menutup kamera, nggak mau buka kamera karena belum mandi. Itu kan makanya mungkin agak sulit juga untuk menguasai not-not yang diajarkan di seni budaya ini ya gitu. Nah, kira-kira Pak, bagaimana kesiapan belajar anak itu berpengaruh terhadap penguasaan not balok tadi? Iya, kembali ke minat Bu, kembali ke kemauan Bu ya. Jadi ada sebagian siswa yang sebenarnya belum saya mulai pelajaran, mereka sudah nanya, Pak, belajar apa hari ini? Materi apa? Senang ya ketemu siswa yang gitu ya. Senang. Nah, ada sebaiknya Bu, sudah berapa kali pertemuan, 2, 3, 4, tidak usah mau muncul aktif pun tidak lagi, merespon pun tidak. Dan ini yang agak sulit ya, kembali ketika nanti ke proses penilaian. Otomatis cara yang ditempuh ya pasti itu dari Google Classroom, kasih tugas, kasih sedikit ancaman,
mau nilai ya udah. Oh gitu. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk mengkondisikan supaya siswa ini lebih siap untuk belajar itu? Ya pertama saya berkomunikasi dengan wali kelas. Oh ya, betul. Dari wali kelas beliau yang menyampaikan, oke, nanti saya sampaikan, baru wong tuanya kontak secara pribadi. Ya, oke. Berarti Pak, kalau misalnya saya rangkum tadi ya, bagaimana Bapak ngalami kesulitan untuk anak-anak yang tidak bisa membaca not angka ya, belum Belum paham simbol not angka itu. Terus cara mengatasinya dengan membuat contekan dulu, gitu yang pertama. Yang kedua, meminta mereka untuk latihan, terus berkomunikasi dengan wali kelas itu ya. Nah, apakah Pak juga pernah membuat video gitu Pak, untuk supaya kalau di rumah setelah jam pelajaran bisa dibuka ulang oleh anak sehingga dia semakin lebih hafal gitu, contoh membaca itu? Jujur Bu, belum pernah. Tapi kayaknya bagus tuh dibuat Pak ya. Nah, dari beberapa solusi ini kira-kira Pak, untuk kedepannya supaya anak tuh lebih mampu lagi ya, hampir nggak cuma 1-2 yang anak rajin aja, tapi seluruh anak juga bisa menguasai, apa yang akan Bapak lakukan? Yang jelas memotivasi Bu, memotivasi bahwa pembelajaran yang dilakukan ini ada manfaatnya untuk anak-anak kelak. Nah, mereka tidak sampai di SMP ini baik Bu, pasti di SMA nanti. Nah, kebetulan SMP 17 juga termasuk sekolah yang favorit, dan mereka nanti juga menginginkan sekolah-sekolah yang bagus yang pasti. Nah, otomatis kita mau nggak mau harus menekankan bahwa mereka harus bisa malu dari sekolah SMP yang diunggulkan. Ketika nanti ditanya oleh ke jenjang yang lebih tinggi, mereka tidak menguasai. Dia otomatis kita ya mau tidak mau, suka tidak suka, harus sedikit-sedikit harus mendorong mereka untuk bisa. Itu bagus sekali Pak ya. Bantuan apa yang bisa yang Bapak butuhkan supaya persoalan yang Bapak hadapi ini bisa selesai gitu? Sebenarnya kalau tatap muka itu banyak solusinya Bu, tapi karena ini kendalanya daring, ya otomatis itu kita selalu berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan wali kelas, dan tidak kalah dengan berkomunikasi dengan siswa yang bersangkutan. Kapan Bapak akan berkomunikasi dengan wali kelas? Secepatnya. Oke, terima kasih Pak ya. Mudah-mudahan dengan diskusi kita ini akan memberi solusi dari permasalahan yang Bapak lakukan dan bisa membawa kemajuan untuk anak-anak bangsa ya. Oke, terima kasih Pak Gustami. Good job.